Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gentar Gifari dengan NIM 2410947.002. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Pertama, ada sejarah pencemaran udara. Pencemaran udara bukanlah masalah masalah baru. Sejak zaman manusia purba, penggunaan api sudah menghasilkan asap yang mengakibatkan polusi sederhana. Namun polusi semakin meningkat semenjak revolusi industri pada abad 19 sampai 19. Pembakaran batu bara di besar-besaran di pabrik dan transportasi yang menghasilkan emisi berbahaya. Di era modern, masalah ini semakin merah dengan meningkatnya urbanisasi dan penggunaan kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang utama penyebaran di kota-kota besar. Selanjutnya, sumber jenis dan dampak. Eh, Kalau dilihat dari sumbernya, pencemaran udara bisa berasal dari faktor alami maupun dari manusia. Dari alam, misalnya letusan gunung berapi, kebakaran hutan, dan debu. Tetapi penyebab terbesar justru datang dari manusia. Transportasi menghasilkan gas seperti karbon monoksida dan nitrogen dioksida. Industri menyumbang sulfur dioksida, logam berat, dan senyawa organik volatil. Sementara di rumah tangga ada yang pembakaran asap, sampah, dan rokok yang juga menambah pencemaran. Jenis selanjutnya yaitu jenis pencemaran udara. Jenis pencemaran udara dibagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama pencemaran primer, yaitu zat yang langsung keluar dari sumber. Contoh karbon monoksida dan dari kendaraan atau sulfur dioksida dari pabrik. Kedua, pencemaran sekunder, yaitu terbentuk dari reaksinya di atmosfer. Misalnya ozon troposfer dan kabut fotokimia. Beberapa polutan utama yang paling sering ditemukan antara lain karbon monoksida, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, ozon, partikel halus seperti PM25, senyawa organik volatil, dan logam berat. Kemudian ada dampak pencemaran udara. Dampaknya tentu tidak bisa dianggap remeh. Dari sisi kesehatan, pencemaran udara dapat menyebabkan penyakit pernapasan seperti isma, asma, PPOK, kanker paru, penyakit jantung, sampai ke gangguan kehamilan. Dari sisi lingkungan, polusi udara bisa memicu hujan asam, mempercepat efek rumah kaca, dan merusak ekosistem. Menurut laporan Air Quality Life Index tahun 2021, rata-rata warga Indonesia kehilangan sekitar 2,5 tahun harapan hidup sehat akibat polusi udara. Di kota-kota besar seperti Jakarta, angkanya bahkan lebih tinggi. Selanjutnya, regulasi terkait pencemaran udara. Untuk mengendalikan pencemaran udara, Indonesia sudah memiliki berbagai regulasi. Di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ada juga peraturan pemerintah Nomor 22 Tahun 2001 yang mengatur tentang baku mutu udara, emisi, serta indeks standar pencemar udara. Selain itu, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2020 juga dikeluarkan untuk mengatur standar ISO dan pemantauan kualitas udara. Regulasi ini sebenarnya cukup lengkap, namun efektivitasnya tetap tergantung pada penerapan dan pengawasan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa pencemaran udara sudah ada sejak lama, tapi semakin memburuk akibat aktivitas manusia modern. Dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan kualitas hidup masyarakat. Indonesia sebenarnya sudah memiliki regulasi yang jelas. Namun kunci keberhasilan ada pada kesadaran kita semua. Bukan hanya pemerintah dan industri, tapi juga masyarakat. Untuk patuh, peduli, dan ikut menjaga kualitas udara, karena udara bersih adalah hak setiap orang, sekaligus tanggung jawab kita bersama. Sekian yang dapat saya jelaskan dari materi tersebut. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.